Ya, malam ini materi yang pertama ini tentang nubuatan dari Mika, ya, tentang kelahiran Yesus yang akan dilahirkan di Betlehem. Nah, mari kita buka dulu Alkitab kita dari kitab Mika, ya. Kitab Mika di pasal yang kelima, ayat pertama kita baca hingga ayat yang ke-14. Mika pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukan bagian ini, minta tolong boleh salah seorang bacakan buat kita. Mika pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga 14. Silakan, Mika yang 5 ada. ayat 1-14 Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia akan menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti virus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka terjadilah, maka akan terjadi pada waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Iya, makasih Bu Mega. Ya, Bapak Ibu, ini adalah eh, konteks di mana nubuatan tentang Mesias itu akan datang. Dan nanti kita melihat nubuatan ini tergenapinya pada diri Tuhan Yesus, Mesias yang dari Allah yang membawa keselamatan, dan ini sudah diberitakan jauh-jauh hari. Ya, nah ini yang akan kita sampaikan di dalam Minggu Advent kepada anak-anak tentang bagaimana kelahiran Mesias, dan itu adalah sebuah nubuatan, ya, pemberitahuan yang awal tentang rencana keselamatan Allah.
Baik, jadi nanti di dalam pembelajaran yang diutamakan adalah anak-anak mengerti, eee, bahwa ada nubuat tentang kelahiran Mesias. Ya, jadi, eee, seperti kita biasa penyampaian pesan firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri, tetapi itu adalah bagian dari proses yang saling melengkapi. Jadi ketika kita menyampaikan berita nubuatan Mesias lahir itu melalui pesan Nabi Mika, ini harus kita sampaikan pesannya, ya, sehingga anak tahu bahwa sebelum Natal, sebelum kelahiran Yesus, itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Melalui siapa? Salah satunya adalah melalui, Mika, ya. Jadi ini perlu disampaikan dengan jelas. Lalu, kata yang penting itu adalah Tuhan akan datang, ya, dan itulah yang akan kita, rayakan di dalam masa-masa menanti kedatangan Tuhan. Itu adalah istilahnya Tuhan akan datang, ya, dan itu kedatangan yang pertama dulu adalah kelahiran Yesus, nanti kedatangan yang kedua itulah penggenapan tentang akhir zaman, ya, kira-kira itu konsep besarnya. Nah, kenapa Allah memberikan nubuat tentang Mesias, ya. Nah, itu nanti untuk kelas yang lebih besar kita bisa tambahkan bahwa itu adalah cara Allah ingin menyelamatkan umatnya. Dari apa nanti kita lihat di dalam bahan cerita, eee, kenapa Allah memberikan, hukuman kepada bangsa Israel, gitu. Karena mereka di dalam kehidupan, penyembahan, mereka menyembah berhala. Lalu dalam kehidupan dengan sesama, mereka bertindak tidak adil, ya. Jadi secara sosial mereka, orang-orang yang melanggar hukum, menindas orang sesamanya yang miskin, gitu ya. Itu adalah dosa yang ada pada waktu itu, karena itulah Allah perlu menyelamatkan mereka. Baik, kita akan coba lihat tentang siapa itu Mika, ya. Siapa itu Mika? Nah, Bapak Ibu, di dalam sejarah, bangsa Israel, ya, jadi bangsa Israel itu punya 2 kerajaan, ya. Setelah, eee, Daud itu mati, ya, lalu kerajaan Israel itu terpecah, lalu jadilah kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, itu di selatan, dan di utara itu adalah kerajaan Samaria, ya, ibu kotanya di Samaria. Kerajaan yang dibicarakan di dalam Mika ini adalah kerajaan, eee, Yehuda atau yang di selatan, ya. Dan Mika ini melayani di pemerintahan raja-raja Yehuda, di keluarga Daud, gitu ya, keturunan Daud. Kalau Bapak Ibu perhatikan di bahan-bahan ini saya tuliskan kurang lebih kelahiran, Mika itu tahun 740 sebelum Masehi sampai 670 sebelum Masehi, ya, ini sama-sama sebelum Masehi. Nah, Mika ini adalah salah satu dari nabi kecil, ya, disebut kecil karena umumnya, eee, kitabnya itu juga memang pendek, ya, dan itu kalau dibandingkan dengan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu disebutnya nabi-nabi besar. Nah, Mika ini disebut nabi kecil bersama dengan beberapa yang lain, ya, seperti Amos, Hosea, itu disebut sebagai nabi-nabi kecil. Nah, di dalam pelayanan Mika, Mika ini berasal dari Yehuda memang, ya, dari kota namanya Moreshet Gat, itu kurang lebih 40 kilometer, ya, dari Yerusalem. Dari keluarga yang sederhana, tapi masa pelayanan dia cukup panjang, ya. Dia sempat melayani di masa Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, kalau diperhatikan masa pelayanan di masa-masa kerajaan ini, Yehuda itu dalam kondisi yang baik, ya, berkembang, khususnya pada zaman Hizkia misalnya. Tetapi sekalipun mereka itu dalam kehidupan, negaranya atau kerajaannya itu berkembang, ya, baik, tapi mereka itu mempunyai masalah dalam kehidupan rohani di hadapan Allah, ya. Jadi mereka ini, seperti yang di utara atau kerajaan Israel,
yang di selatan ini atau kerajaan Yehuda sama-sama punya masalah melanggar kehendak Tuhan. Di situ saya coba catatkan ya, bahwa Mika ini sejalan atau boleh dikatakan sejaman dengan Amos, dengan Hosea dan Yesaya, ya. Dan mereka menghadapi kondisi sosial yang sama, baik di Israel di utara maupun Yehuda di selatan, di mana mereka itu hidup di dalam kondisi korup, ya, khususnya dalam pemimpin agama. Kalau teman-teman baca lebih detail lagi, misalnya di dalam kitab Amos, itu ada, apa ya, semacam kecaman yang sangat keras terhadap para imam. Karena mereka melakukan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka dengan, menyelewengkan jabatan, ya, lalu juga menindas umat yang miskin. Dalam peribadatan mereka juga, ritual-ritualnya itu dijalankan dengan tidak benar, ya. Nah, itu semua menggambarkan bagaimana dosa spiritual, dosa di tempat-tempat ibadah, itu berpengaruh di dalam kehidupan sosial, dalam keseharian, ya. Dalam memperlakukan sesama, di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mereka melakukan banyak sekali, pelanggaran di hadapan Allah. Karena itulah mereka dihukum, ya. Kalau tadi Bapak Ibu membaca di dalam, Mika pasal yang ke-5, itu ada disinggung-singgung nama Raja Asyur ya, kerajaan Asyur. Nah, itu adalah kerajaan yang dipakai Allah untuk menghukum bangsa Israel, khususnya bangsa Israel yang di utara atau di kerajaan Samaria. Itu dihukum terlebih dahulu, ya. Sehingga tahun 721 itu, bangsa Asyur menghancurkan Samaria, lalu membawa bangsa Israel yang ada di Samaria, sekitar 10 suku itu ya, itu dibawa ke pembuangan. Nah, inilah yang disinggung juga oleh Mika di dalam pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-5, kan ya, bahwa atau di ayat 4 itu sudah muncul. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila Asyur menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Jadi waktu itu Asyur sudah ada dan sudah menghancurkan Samaria di utara, ya 720. Dan bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada di Yehuda, sebetulnya mereka juga sudah diingatkan, ya, oleh Amos, oleh Hosea, oleh Yesaya, oleh Mika, juga nanti oleh Yeremia. Itu semua sudah diingatkan tentang perlunya bertobat seperti, eee, Israel Utara akan dihancurkan oleh Tuhan kalau Yehuda tidak mau berubah, ya. Dan memang betul akhirnya nanti, eee, Asyur itu tidak jadi menyerang Yehuda karena Asyur sudah dikalahkan terlebih dahulu oleh, Babel, ya, kerajaan Babelonia. Nah, Babel lah yang datang ke Yehuda, melaksanakan penghukuman yang Allah sudah nubuatkan melalui nabi-nabi termasuk Mika ini, ya. Jadi Babel datang tahun 586, jadi kurang lebih hampir 100 tahun lebih selisihnya setelah Samaria dihancurkan terlebih dahulu. Nah, karena itulah menjadi penting bagi Mika menyampaikan pesan tentang, eee nubuat ini, nubuat tentang, Mesias yang akan menyelamatkan, ya. Maka di sini kita lihat Mika dicatat sebagai nabi pertama yang memberitakan bahwa bahwa Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan, ya. Di dalam Mika pasal 3 ayat 12 itu di sana saya coba bacakan ya. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nah, itu terjadinya seperti yang tadi saya katakan tahun 586 sebelum Masehi. Ya, jadi kurang lebih hampir 100 tahun lebih setelah Israel Utara dihancurkan oleh Asyur, maka yang datang ke Yehuda itu adalah Babel yang mengalahkan Asyur. Ya. Nah, pesan Nabi Mika ini dikutip dalam Yeremia, ya, pasal 26 ayat 18, di mana waktu itu, tua-tua negeri Yehuda atau kerajaan Yehuda itu membela Yeremia di hadapan rakyat, ya. Yeremia juga menyampaikan pesan itu.
Mika orang Moreshet itu telah bernubuat pada zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait Allah, bait suci akan menjadi bukit yang berhutan." Ya, nah itu hubungan antara Mika pasal 3 ayat 12 dan Yeremia 26 ayat 18. Berita yang disampaikan Nabi Mika ini menggambarkan bahwa sebagai pembela orang miskin ya dan tertindas itu nampak di dalam Mika pasal 2 ya, ketika orang-orang Yehuda itu diingatkan bagaimana perilaku sosial mereka menindas. Perhatian dan kepedulian Allah terhadap orang miskin yang cenderung ditindas oleh penguasa itu menjadi perhatian, menjadi kepedulian di dalam Mika. Mika menubuatkan kelahiran seorang raja yang akan memerintah Israel dari tempat kelahirannya, ya, yaitu disebutkan dengan kota Bethlehem dengan mengatakan, "Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Ya. Dan di sini dijelaskan Bethlehem Efrata ini adalah Bethlehem yang ada di Yehuda, yang di selatan, yang dekat dengan Yerusalem tadi, ya. Karena ini untuk membedakan Bethlehem yang ada di daerah Zebulon, ya, dari suku yang lain. Itu ada juga namanya Bethlehem dari kata bait dan lehem, ya. Bait itu apa? Rumah roti. Jadi yang ditegaskan dengan kata Efrata itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah raja keturunan dari Daud, ya. Maka menjadi penting kata Efrata itu. Hai Bethlehem Efrata atau Bethlehem yang di Yehuda, ya, di wilayah kerajaan Yehuda. Nah, kota kecil ini kurang lebih 9 kilo ya di selatan Yerusalem. Kalau kita kurang lebih ke Sidoarjo lah, selatan, ya, selatan kota Surabaya. Kuburan Rahel ada di situ, ya, nenek moyang Daud, sehingga menjadi kota pengharapan akan pengenapan janji Tuhan kepada nenek moyang Israel bahwa akan ada keturunan dari Daud, ya, Mesias akan lahir dari keluarga Daud, begitu. Nah, sesuai dengan nubuat itulah Yesus lahir di sana, di Bethlehem, Yehuda. Dan cerita-cerita tentang peristiwa para gembala, para Majus datang itu ke wilayah itu. Ya, makanya disebutnya padang gembalaan, padang Efrata, dan ya, itu adalah wilayah di Yehuda situ, dekat Yerusalem, di wilayah keluarga Daud. Nubuatan Mika itu di dalam ayat 1, ya, "Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil," itu mengungkapkan bahwa walaupun Bethlehem itu adalah kota yang paling kecil di antara kota-kota lainnya di Yehuda, tapi akan melahirkan pemimpin yang Tuhan janjikan. Jadi dengan kehadiran pemimpin dari kota Bethlehem, maka kota Bethlehem tidak lagi dikenal sebagai yang terkecil, tetapi menjadi kota yang bahkan terpenting, ya. Dan itu akan menjadi tempat di mana raja yang digambarkan akan menjadi pembawa damai, ya. Di ayat 4a disebutkan di situ bahwa dia yang lahir itu akan menjadi damai sejahtera, ya. Dan karena itulah kita diajak untuk merespon dan percaya bahwa ini adalah juru selamat, ya, yang membawa kedamaian bagi kehidupan. Nah, ada beberapa pesan yang penting untuk kita lihat di dalam pesan Mika, ya. Yang pertama, Mika adalah nabi yang hidup dalam kesederhanaan, dia membela orang miskin dan tertindas, tapi walaupun begitu dia dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan rencana Tuhan bagi keselamatan umatnya. Ya, jadi sekalipun dia dikategorikan nabi kecil, tetapi ada pesan yang sangat spesifik, ya, yang Tuhan percayakan lewat Nabi Mika, yaitu tempat kelahiran Mesias disebutkan oleh Nabi Mika. Kedua, Tuhan merencanakan keselamatan ini sejak purbakala. Dan melalui Nabi Mika, nubuat ini kemudian mulai dinyatakan, ya, bahwa kedatangan juru selamat Mesias itu diberitakan untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu setia pada janjinya, ya. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ya, kelahirannya Mika itu kurang lebih 740, lalu kalau Yesus itu lahir taruh katalah 4 sebelum Masehi misalnya atau pas Masehi. Itu selisihnya sekitar 700-an, ya, menunggu waktu untuk penggenapan dari Mika, ya, mulai dari Mika.
Yang ketiga, kehadiran seorang pemimpin lahir di tengah-tengah kota kecil tidak terlalu dikenal menunjukkan bahwa Allah peduli berpihak pada yang terpinggirkan, ya. Menegaskan bahwa, eee, kesederhanaan, kerendahan hati dari Sang Mesias ini membawa damai bagi banyak orang. Yang keempat, harapan umat yang panjang sejak zaman dahulu itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan menepati janjinya. Nah, ini beberapa catatan yang penting ya. Sebegitu lamanya, janji itu dinantikan, Tuhan menggenapinya, ya. Nah, sekarang kita coba lihat relevansinya buat kita. Kepedulian dan keberpihakan Allah pada orang yang tertindas dan terabaikan merupakan kabar baik. Yaitu itu pesan yang penting buat kita ya. Dalam kondisi yang tertekan, tertindas, bahkan terabaikan, Tuhan itu peduli. Ya, itu kabar baik yang harus disampaikan. Ya, kita tidak pernah tahu anak-anak seberapa yang sedang bergumul tentang hal yang demikian dan ketika pesan disampaikan itu menjadi sesuatu yang penting buat mereka. Apalagi zaman sekarang dikatakan eh, ada anggapan bahwa pemimpin yang hebat itu hanya muncul di tengah-tengah orang hebat, gitu kan ya, pada keluarga-keluarga yang sudah terkenal. Nah, inilah yang hendak ditegaskan oleh Mika bahwa dari Efrata, dari Betlehem Efrata, kota terkecil di Yehuda, itu justru muncul ya, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, ya. Dan ini menjadi salah satu cara Allah memutarbalikkan cara pandang manusia atau anggapan manusia yang selalu berpikir dari yang hebat keluar yang hebat, dan ya. Tapi justru Tuhan memakai yang terkecil untuk menjadi seorang yang besar. Tuhan membangkitkan penyelamat dari kota kecil ini dan membuatnya dikenang, diingat sepanjang masa, ya. Dari kota yang terkecil, terabaikan, Allah membuatnya terhormat di tengah-tengah kehidupan manusia, ya. Nah ini, pesan-pesan yang disampaikan di dalam Mika bahwa Tuhan tidak membiarkan orang kecil diabaikan, tersingkir gitu ya, dilupakan, tapi justru kadang malah Tuhan memakai yang seperti itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan, ya. Nah, Saudara, kita coba lihat refleksi di dalam pelayanan kita ya. Mungkin di dalam pelayanan kita yang sudah sekian lama, apakah kita pernah merasa bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan di kebaktian anak gitu kan ya, kita merasa direndahkan atau dianggap kecil, entah itu karena mungkin dianggap pelayanan ini pelayanan untuk anak-anak kecil, ya, atau orang menganggap dirinya kita dianggap orang biasa, orang yang tidak punya keterampilan macam-macam gitu kan ya. Apakah kita pernah merasakan suasana pelayanan seperti itu atau perspektif ya, anggapan? Terus yang kedua, apa yang lebih dulu kita lakukan? Melihat kemampuan seorang atau melihat latar belakang orang? Ya, ketika kita merespon orang untuk terlibat dalam pelayanan, ketika kita mengajak orang untuk terlibat dalam pelayanan. Biasanya apa yang kita lebih perhatikan dulu? Ya, kemampuannya atau latar belakangnya? Bobot atau bibit? Kira-kira begitu ya. Yang ketiga, apa tanggapan kita terhadap budaya pencitraan? Ya, kenapa kok sampai terjadi ada budaya atau gaya hidup pencitraan? Ya, orang suka melebih-lebihkan ya citra dirinya begitu. Oke, mungkin sebentar kita bisa refleksi dulu di bagian ini ya. Melihat dari pesan eh, Nabi Mika bahwa dari kota Bethlehem, kota yang terkecil di kota-kota Raja Daud begitu, justru muncul pemimpin yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia, gitu ya. Dan itu pesannya adalah bahwa di tempat yang tidak diduga oleh manusia, Allah justru kadang membangkitkan sesuatu yang lebih dari pandangan dan anggapan orang. Oke, silakan, mungkin ada yang pernah bergumul bahwa pelayanan ini dianggap kecil, pelayanan ini dianggap biasa. Lalu bagaimana respon kita? Dan bagaimana mungkin dengan pesan dari Mika terhadap pelayanan-pelayanan seperti itu? Saya coba tanya saja ya. Hmm, saya pilih Bu Emi.
Bu Emi, dari 3 hal di atas mungkin ada yang mau dikomentari yang mana? Terserah. Apakah tentang persepsi orang yang menganggap kita mungkin pelayanannya, kecil, rendah, atau mungkin kalau kita merespon orang lain, apa yang menjadi perhatian kita terlebih dahulu? Bobotnya atau bibitnya? Kemampuannya atau latar belakangnya? Atau kenapa tentang orang kok cenderung suka pencitraan gitu ya? Silakan Bu Emi. Ya, kalau saya sih meresponnya gini, Pak. Kalau tentang bobot dan bibit ya, itu kita kalau mau melayani itu sebenarnya kita melihat orangnya itu, kalau menurut saya sih mau dulu nggak. Kadang-kadang cari seseorang yang mau melayani itu agak susah, Pak. Kalau saya melihat baik di, seperti saya kan di pemerhati juga, terus habis gitu saya di sekolah minggu. Terus terang, kita kalau mau cari orang yang benar-benar mau melayani itu memang agak susah. Jadi sementara kita terima aja, misalnya kayak apa, yang penting dia punya hati, mau melayani, kalau mau untuk kayak belajar firman Tuhan itu kan bisa sambil belajar ya. Tapi kalau kita melihat mungkin orang ini lulusan mana belum tentu juga mau melayani. Itu sih pendapat saya, Pak. Oke, makasih. Jadi Ya, komentar yang nomor 2 ya, lihat apanya, iya, lihat bobotnya atau bibitnya kan gitu ya. Kalau Bu Emi pakai istilah lihat yang mau dulu lah gitu kan ya. Yang penting dia mau iya, dulu. Dan memang kalau yang penting mau dulu, kata dulu itu menunjukkan tidak berhenti di situ gitu kan ya. Tapi setelah mau, iya, ya dia harus mau juga untuk belajar gitu kan ya, mau diperlengkapi. betul. Oke. Karena Iya, kalau apalagi untuk, eee, tugas guru sekolah minggu ya, ini jenis pelayanan yang juga tidak tidak biasa ya, artinya tidak sesuatu yang sederhana ya, karena membutuhkan, keterampilan kan gitu ya. Baik itu nanti keterampilan bercerita atau mengajar, ya, lalu keterampilan untuk memahami berita, ya, pesan sehingga bisa disampaikan dengan, jelas ya, menarik gitu, lalu memahami anak juga ya, yang menjadi pendengar dari pesan yang akan kita beritakan, itu juga keterampilan-keterampilan yang terus juga perlu ditambahkan ya. Karena misalnya seperti anak-anak yang kelas-kelas kecil, mereka lebih membutuhkan misalnya gerakan ya, aktivitas, visual ya, dibandingkan dengan verbal, dibandingkan dengan kata-kata. Ya, makanya untuk kelas-kelas kecil kan ceritanya tidak panjang karena kemampuan verbalnya sangat terbatas, ya, tetapi kemampuan visualnya melihat, mengikuti gerakan itu sangat, cepat gitu kan ya, menirunya lebih cepat kalau itu gerakan. Seperti yang minggu lalu saya sempat keliling ke beberapa, saya ke remaja, saya lihat misalnya pengkhotbah untuk remaja, kalau terlalu modelnya orang tua juga nggak cocok begitu kan ya. Nah itu kan keterampilan. Terus ketika saya keliling ke kelas kecil, ke sekolah minggu, saya lihat pas lagi seru-serunya, nyanyi dengan tarian, gerakan gitu kan ya. Sampai ada yang gerakannya, apa, baring, tidur begitu ya. Nah itu iya, anak-anak suka dan mereka jadi terlibat gitu kan ya. Nah itu adalah bukan hanya kemauan tetapi kemampuan. Ya jadi setelah kemauan itu yang memang paling mendasar, itu harus ditingkatkan kemampuan. Karena ada orang yang mampu tapi tidak mau juga percuma, ya toh. Tapi orang mau tidak mampu, itu juga tidak maksimal gitu kan ya. Maka mau dan mampu itu harus, berimbang ya. Mampu iya. untuk memahami pelajaran, mampu menyampaikan pelajaran, mampu memahami anak yang belajar dengan kita, gitu, ya. Baik, makasih Bu Emi. Iya, Eee sama-sama, Pak. Saya satu lagi kalau tadi Bu Emi bilang soal pemerhati, itu juga sama, ya itu juga membutuhkan membutuhkan keterampilan ya, kemampuan yang khusus juga gitu kan ya. Ndak cuman asal orang mau pelayanan, karena kalau sudah tiba di rumah orang lalu, kalau dilengkapi dengan kemampuan yang tepat ya untuk memahami, untuk mendengar cerita, untuk merespon, itu pelayanannya menjadi optimal ya, menjadi maksimal. Tapi kalau kemampuannya tidak dikembangkan, malah bisa jadi hambatan, itu juga jadi problem begitu kan ya. Mau tapi tidak mampu juga agak riskan untuk pelayanan-pelayanan tertentu yang membutuhkan keterampilan. Karena itulah perlu terus, dilengkapi ya, saling
membantu untuk berkembang teman-teman yang terlibat dalam pelayanan kita. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ayat hafalan yang kita pakai itu dari kitab Mikha pasal 5 ayat 1 yang tadi sudah dibacakan ya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Saya rasa ini tidak perlu diganti karena memang ini yang menjadi pesan utama dari berita yang akan diceritakan pada minggu itu ya. Cuman saya beri tanda kurung untuk mengganti kata mu itu adalah yang dimaksud adalah Bethlehem seperti di dalam ayat ayat 1 bagian awal ya. Hai Bethlehem Efrata itu ya. Nah, itu kita berikan penjelasan bahwa mu di sini adalah Bethlehem. Kota Bethlehem akan bangkit bagi Tuhan seorang pemerintah Israel. Baik, itu ayat hafalan pasal 5 ayat 1 ya. Untuk sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita pindah ke materi yang kedua. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya. Kita melihat Ayat hafalannya itu sama tak Pak, besar kecil sebaiknya sama kelasnya. aja. Ya, sebaiknya sama aja. Karena yang kecil pun saya perhatikan yang lain pun saya lihat tidak terlalu tidak terlalu pas ya untuk pesan ini. Kita fokuskan ke Mikha ya untuk bagian ini bahwa eh, kelahiran Yesus ya itu sudah dinubuatkan lewat Mikha. Dan itu penyebutan Bethlehem itu menjadi penting. Nah, maka saya pikir fokus aja semua berita tentang Mikha, ayat hafalan juga tentang Mikha pasal 5 ayat 1 itu ya. Makasih, Bu Alvin. Nah, ini kita akan lanjut dengan kisah bagaimana nubuat itu mulai digenapi ketika Tuhan menyampaikan pesan kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Ya, ini juga sebuah nubuat ya. Kalau Pak Ibu perhatikan bahwa pesan-pesan tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari itu bisa rentang waktunya ratusan tahun seperti tadi ya, hampir boleh dikatakan hampir 700-an tahun ya. Tapi juga bisa hitungannya setahun, misalnya ini ya, tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria mendapatkan pesan itu pada waktu dia sedang pelayanan di Bait Allah, lalu dikatakan bahwa pada tahun yang akan datang dia akan punya anak, lalu tahun depanlah tergenapi gitu kan ya, apa yang disampaikan melalui malaikat itu. Baik, kita akan coba baca dulu ayat Alkitabnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 5. Silahkan salah seorang tolong bantu bacakan buat kita. Dan nanti yang menjadi fokus kita adalah percakapan itu ya, percakapan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Silakan. Yang menemukan boleh tolong bacakan buat kita. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yedua adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat itu melihat hal itu,
ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan Tuhan." Amin. Ya, terima kasih Mbak Ivin. Ya, teman-teman, ini adalah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang juga menunjukkan tentang janji yang Tuhan berikan kepada dua orang tua yang secara manusiawi rasanya tidak mungkin akan punya anak, tetapi justru itulah Tuhan menggenapi janjinya. Ya, sekalipun itu sesuatu yang sepertinya mustahil. Dan sila justru kita melihat bagaimana rencana keselamatan Allah itu penuh dengan berbagai macam tanda-tanda kesungguhan Allah, kesetiaan Allah, dan kekuasaan Allah yang melampaui pikiran manusia. Ya. Dan juga kalau dilihat caranya, jalannya itu justru dipilihlah yang lemah, misalnya seperti tadi dari kota kecil, lalu juga pendahulu dari Mesias ini adalah Yohanes Pembaptis yang lahir dari dua orang tua yang sudah tidak memungkinkan punya anak, gitu ya. Nah, ini semua menggambarkan bagaimana Tuhan itu menjawab doa dengan cara yang luar biasa, ya, pada masa yang kadang di luar dugaan, ya. Nah, di sini justru kita diajak untuk mari melihat bagaimana Tuhan itu setia di dalam menggenapi rencananya. Baik, kita akan belajar bersama dengan anak-anak untuk supaya mereka tahu kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh ceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis ini lahir dari kemustahilan karena ayah dan ibunya sudah sangat tua, tidak memungkinkan. Tapi ketika Allah menyampaikan bahwa Zakaria ya akan diberikan anak, bahkan anak ini akan dipakai begitu untuk rencana Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan Zakaria, gitu, tapi juga untuk memenuhi rencana Tuhan. Maka terjadilah, ya. Jadi perlu kita ceritakan ke anak-anak, maka nanti guru-guru khususnya yang bercerita harus menceritakan inti dari kisah ini, ya, supaya anak-anak betul-betul melihat kuasa Tuhan dalam menjawab doa maupun menggenapi rencananya. Kalau kelas besar, diajak juga nanti setelah mereka tentu tahu ya, kisah atau cerita
doa Zakaria Elizabeth dan itu dijawab dengan lahirnya Yohanes Pembaptis, anak juga punya keberanian ya untuk meminta di dalam doa, berani untuk bergumul di dalam doa. Ya, nah itu yang perlu nanti kita juga sampaikan ke anak-anak. Saya ajak kita lihat dulu tentang penjelasan kisah ini ya. Jadi nama Zakaria itu adalah Allah mengingat ya. Tapi yaitu ironinya di situ justru kalau dilihat dari rentang usia Zakaria yang dikatakan sudah begitu lanjut begitu ya. Seolah-olah Tuhan itu lupa begitu ya dengan hambanya yang sudah sangat sering meminta keturunan. Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi tentu karena ingin punya nama keluarga itu tetap berlanjut ya karena paternalistik. Jadi garis keturunan ayah. Dan ketika akhirnya Tuhan itu mengingat ya janjinya, maka disitulah kita melihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, dan itu nyata justru ketika manusia sudah merasa masanya tidak memungkinkan, waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya, nama Elizabeth juga bagus, ya. Allah itu itu jadi Allah itu janji lah begitu kan ya, menjadi pribadi yang menjadi keberuntungan bagi orang yang memakai nama Elizabeth, ya. Nah, mereka berdua menamai anaknya itu Yohanes, sebuah nama yang belum pernah ada di dalam keluarga Zakaria, dan itu berarti bahwa Allah itu pemurah, ya Allah itu pemberi yang murah hati, gitu. Dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang benar, Zakaria dan Elizabeth. Pakai istilahnya dikaiosune. Dikaiosune itu adalah orang yang secara moral ya mengikuti hukum dengan baik ya. Jadi hidup benar di situ adalah orang yang mengikuti hukum atau perintah Allah ya. Zakaria adalah imam yang bertugas mempersembahkan korban bakaran umat kepada Allah. Dan dia adalah dari keluarga imam ya, tentunya itu dari keluarga Harun ya, nenek moyangnya Harun. Harun itu punya anak 4, 2 itu sudah meninggal ya, khususnya Nadab dan Abihu. Sebelum terlibat dalam perang lebih jauh, Nadab, Abihu sudah meninggal. Lalu yang tertinggal dari keluarga Harun itu hanyalah keluarga Eleazar dan Itamar. Nah, dari Eleazar dan Itamar inilah muncul istilahnya tuh rombongan nabi ya. Ada 24 rombongan. Terdiri dari 16 itu dari keluarganya Eleazar, dari Itamar itu 8. Jadi total ada 24. Nah, dari 24 yang urutan ke-8 itu adalah kelompok Abia. Nah, Zakaria ini adalah di kelompok Abia. Itu tertulis di dalam 1 Tawarikh 24 referensi pembentukan kelompok-kelompok ini ya. Lalu kemudian ketika kelompok-kelompok ini bertugas, dan ini sebuah sebuah privilege yang luar biasa buat Zakaria ya. Ini sebuah hak istimewa yang luar biasa buat Zakaria karena apa? Bayangkan Bapak Ibu bahwa di bait Allah itu tugas ini bergiliran ya. Tugas ini bergiliran, dan kalau masuk ke ruang yang Maha Kudus itu setahun sekali begitu ya. Itu tidak setiap kali kalau yang ruang Maha Kudus itu. Nah, ketika diundi, kenapa harus diundi? Karena jarang ya tugas untuk masuk ke dalam, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sana di dalam masa pelayanannya. Karena itulah diundi ya. Dan mereka akan bertugas selama 1 minggu biasanya. Karena itu akan bergilir lagi ke tempat yang lain ya, ke orang yang lain lagi, kelompok yang lain lagi. Nah, maka kalau sampai Zakaria ini mendapatkan kesempatan dalam undian untuk masuk ke ruang itu sesuatu yang betul-betul Allah intervensi ya. Allah betul-betul
turut campur di dalamnya untuk menggenapi rencananya lewat keluarga Zakaria. Jadi ketika Zakaria itu masuk ke ruang Maha Kudus itu, dikatakan bahwa dia berjumpa dengan malaikat, ya, yang menyampaikan pesan di ayat yang ke-11 itu. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Lalu disampaikan, doamu telah dikabulkan, istrimu akan melahirkan seorang anak laki, harus engkau tamai dia Yohanes. Ya. Tetapi di dalam situasi seperti itu, Zakaria merespon ayat 16, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Ya, aku sudah tua, istriku juga sudah lanjut umur. Nah, disitulah malaikat itu menyatakan dirinya adalah Gabriel, ya, Gibor Elohim, tentara Allah, bahwa kabar baik ini akan nyata, ya, pada waktu tahun depan, gitu ya, engkau akan mendapatkan anak, ya, pada waktunya akan mendapatkan anak, dan itu betul-betul terjadi, ya. Nah, ini kita lihat sebetulnya adalah sebuah sebuah rencana Allah yang di dalam waktunya Allah genapi dengan cara yang tidak biasa. Karena itulah bisa dimaklumi kalau Zakaria itu tidak percaya, ya. Kenapa? Karena dia sudah tua, pasti, ya, istrinya juga tua, lalu penampakan di dalam bait Allah ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Maka betul-betul menimbulkan kebingungan bagi Zakaria, dan dalam respon itulah maka dia menyatakan keraguan dan kebingungannya. Dan akhirnya sebagai tanda bahwa Allah bersungguh-sungguh, maka dia dibuat bisu, ya. Dibuat bisu, dan kemudian terjadilah betul peristiwa di mana berlangsung sedemikian rupa sampai Elizabeth itu mengandung, ya, barulah mereka percaya bahwa sesuatu sedang terjadi, ya, Tuhan akan menggenapi. Dan ini Yohanes Pembaptis belum dilahirkan, ya, ini baru pesan malaikat tentang rencana kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Nah, Saudara, itu hal yang sangat luar biasa di dalam pengalaman seorang Zakaria, ya. Dia seorang imam, seorang perantara, tetapi di dalam kehidupan personal, ketika menghadapi keterbatasan dirinya yang sudah tua, sekalipun dia punya harapan, punya anak keturunan, tetapi ketika betul-betul Tuhan jawab sesuai dengan pergumulannya, dia justru dalam keadaan tidak siap, dia malah ragu, ya, dan karena itulah dia menjadi bisu. So, itu menjadi sebuah tanda awas juga buat kita sebetulnya, ya, yaitu bahwa di dalam pergumulan kita, dalam penantian kita akan doa harapan permohonan, kadang kita juga mengalami seperti Zakaria dan Elizabeth, ya. Entah itu karena mungkin terlalu lama atau mungkin berbeda cara, kadang itu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dalam pengalaman doa kita juga tidak jauh banget dibandingkan Zakaria dan Elizabeth. Dan, ya, di sana kita perlu terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin percaya kepada Allah di dalam masa di mana Tuhan mau menggenapi rencananya, ya. Baik, kita coba lihat refleksi di dalam pelayanan kita. Ada 2 yang coba kita angkat di sini, ya. Jika kita pernah mengalami penantian yang panjang untuk sebuah pergumulan doa, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Ya, biasanya kira-kira apakah kita ini percaya penuh, ya, menantikan dengan sungguh, atau kita menjadi pribadi yang sudah ragu, ya, jadi ada sebuah sikap yang menolak begitu, ragu, atau tidak peduli, ya, ya, jadi nggak jadi ya terserah gitu, ya, gitu. Nah, ini yang mana gitu kan, ya. Jadi tidak ada tempat yang kosong gitu, ya, antara kita ini sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, menanti Tuhan, atau ke kanan kita menjadi ragu begitu, atau di tengah-tengah, tidak peduli, ya, jadi nggak jadi terserah gitu. Nah, kira-kira sikap kita yang mana ketika kita mempunyai pergumulan dalam doa? Yang kedua, pernahkah kita mengalami jawaban doa yang datang setelah didoakan sangat lama? Ya, apapun mungkin pola doanya itu. Apakah pernah ngalamin, tapi itu
Jawabannya begitu lama dari yang kita harapkan, ya. Oke, sampai di sini siapa yang mau mungkin berefleksi? Yang punya pengalaman doa yang lama begitu lalu dijawab oleh Tuhan, boleh berbagi, silakan. Atau yang sedang bergumul, kira-kira kecenderungan kita mana ya? Semakin mencari Tuhan, mempercayai rencana Tuhan sekalipun mungkin rasanya lama, caranya beda, atau malah justru meragukan, atau kadang menjadi tidak peduli. Ya, silakan. Yang mau berbagi siapa? Kalau nggak ada, saya nunjuk saja. Ada yang mau? Silahkan sebelum saya tunjuk orang. Boleh saya berbagi, Pak. Jadi Bu saya Sarah, juga, ya, ya silakan. oke. Ah, ini kejadiannya sebenarnya eh, terkait dengan ya pelayanan sekolah minggu ini sebenarnya sejak saya udah awal dulu waktu Pak Pendeta Hendra dan Pak Samuel. Jadi dan sebelumnya saya juga udah pelayanan waktu di GKI Gejayan Jogja, Pak Paulus Lee. Jadi waktu saya S1, saya juga melayanan di sekolah minggu juga di Jogja. Nah, waktu setiap saat ketika saya pelayanan itu saya sempat berpikir, apa ya sudah saya lakukan, anak-anak ini bukan anak-anakku. Dan sampai sekarang pun saya kan belum punya anak ya, istilahnya saya belum menikah juga. Jadi pertanyaan itu kembali, buat apa ya saya pelayanan sekolah minggu kan itu. Ya. Karena saya melihat bahwa rata-rata yang terlibat sekolah minggu itu ingin dia juga nanti kalau bisa menjadi orang tua juga buat anak-anak mereka gitu. Nah, kemarin saya sempat secara tidak sengaja saya bertemu dengan seorang pemuda gitu ya. Kebetulan di suatu pertemuan ya keluarga gitu. Dia anak mantu gitu ya, anak mantu. Dia menatap saya terus gini, terus dia bilang, dia karena saya tahu dia dari Jember, saya tanya, dulu gereja mana gitu? Ibu masa lupa sama saya? Kok panggil ibu? Iya, saya dulu anak sekolah minggunya ibu di Jember, di GKI Jember. Oh iya, iya. Jadi, oh bagaimana sekarang? Ya, saya masih ini saya sudah bekerja di sini-sini. Oh ya, terus bagaimana pergumulanmu sama ini? Tetap di dalam Tuhan Yesus, Bu. Oh, puji Tuhan ya gitu. Jadi dari situ memang hal yang sederhana ya, tapi dari situ eh oh mungkin ini ya, saya mungkin legacy saya bukan darah daging saya sendiri, tetapi iman gitu, Ya. legacy iman gitu. Jadi saya tidak tahu, saya melayani di GKI Gejayan, Jember, Dharma Satelit, tapi saya yakin bahwa anak-anak yang dulu pernah sekolah minggu, yang saya ada dalam sekolah minggu, itu pasti mereka sudah, Tuhan menyertai mereka dengan legacy yang ada secara iman yang saya miliki gitu. Jadi Iya. itu ya itu doa saya selama ini. Ya, ya, Ya ya. itu. Thank you, Bu. Ya, Ya. saya senang tadi Ibu sampai memikirkan tentang legacy saya apa kan gitu ya, dan saya pikir itu menjadi penting ya buat setiap kita. Tuhan tempatkan dalam masa ini kan gitu ya, lalu di tempat tertentu dengan kemampuan, perlengkapan, talenta tertentu. Itu kan pasti Tuhan punya rencana kan, dan maka pertanyaannya buat kita adalah legacy kita apa ketika Tuhan percayakan itu kan gitu ya. Nah, saya senang sekali kalau tadi Ibu melihat salah satu adalah ketika bertemu dengan anak yang dulu pernah diajar di kelas sekolah minggu kan gitu ya. Nah, saya beri judulnya gini, saya beri judulnya adalah legacy Ibu adalah spiritual extension, Bu. Ya, spiritual extension.
bahwa betul tadi Ibu juga menyinggung bahwa mungkin sampai saat ini Tuhan belum memberikan kesempatan Ibu punya, keturunan anak sendiri lah intinya gitu kan ya. Tetapi melalui pelayanan selama ini, Tuhan telah memberikan banyak anak rohani. Kenapa? Karena itu tadi spiritual extension. Ibu menyampaikan, kekayaan spiritual kepada anak-anak yang Ibu layani selama ini. Dan mohon maaf ya, samalah dengan kita semua juga, satu hari kita akan berhenti. Satu waktu kita akan tidak ada lagi. Tetapi, spiritual extension-nya itu akan terus berkelanjutan, ya kan, pada anak didik kita, pada anak-anak yang di kelas kita. Satu hari dia jadi guru sekolah minggu mungkin, bahkan ada yang jadi pendeta mungkin, ada yang jadi majelis mungkin, atau dia akan jadi orang tua, lalu dia mengajak anaknya ke sekolah minggu. Dari mana idenya, dari mana semangatnya, gitu kan. Nah, itu adalah spiritual extension. Ya, dan saya rasa itu adalah kebahagiaan kita, guru-guru sekolah minggu yang mungkin ya tidak cukup mendapatkan perhatian, penghargaan, ya kan? Tapi Tuhan telah menanamkan benih-benih dari kita penabur, ya, yang satu hari itu akan bertumbuh bahkan begitu suburnya anak-anak itu bahkan mungkin melampaui kita, ya. Ya kita patut bersyukur untuk itu, ya. Thank you ya Bu Sarah untuk refleksinya ini. Dan itulah salah satu pergumulan doa yang mungkin Tuhan jawabnya sekian tahun lagi gitu kan. Ya, ada teman yang lain? Satu lagi mungkin yang mau berbagi tentang pergumulan doa. Silakan siapa lagi yang mungkin punya pergumulan yang mau dibagikan untuk menyemangati teman yang lain ya, mungkin atau juga memberi ide buat teman yang lain. Belum ada tah? Oke, kalau belum ada saya tutup dengan pengalaman saya yang tadi mungkin juga hampir seperti yang Bu Sarah alami ya. Jadi satu hari di Surabaya ini saya sedang mengikuti sebuah acara di gedung apa saya lupa persisnya. Tapi ketika bubaran dari gedung itu, eee, tahu-tahu pundak saya ditepuk dari belakang ya. Pundak saya ditepuk dari belakang dan ada sapaan yang menyebutnya "Lause" begitu ya, "Lause" gitu. Nah, saya kaget, terperanjat. Seumur-umur saya di Jawa Timur ya, baik di Malang, di Surabaya, nggak ada orang manggil saya Lause, kecuali gitu kan, itu adalah orang-orang di Jawa Barat, ya. Dan betul ketika saya menoleh, ada seorang pemuda, badannya berisi begitu, saya nggak ada ingatan tentang anak ini siapa, begitu. Jadi saya tanya sama dia, "Kamu siapa?" Gitu kan ya. Terus dia sebutkan namanya, "Willy Lause," dia bilang. "Willy? Willy yang mana?" Dia bilang. Nah, dia tahu kebingungan saya karena sangat lama tidak pernah bertemu, tapi anak ini tahu kata kunci yang memudahkan saya untuk ingat dia. Dia langsung bilang begini, "Aku Willy, yang Lause jadikan sinterklas waktu sekolah minggu dulu," gitu kan ya. Waktu itu, langsung ingatan saya sadar, langsung saya lihat dia, "Ya ampun," saya bilang, "ini kamu Willy ya?" Saya bilang. Lalu kita ketawa-ketawa dan berceritalah tentang kabar tentang keluarga dia di Garut, tempat saya dulu dibesarkan dan saya melayani, dia di guru sekolah minggu dan saya jadi lausenya dia ya, karena itulah istilah lause dipakai oleh dia, guru gitu kan ya. Dan saya tanya, "Sekarang kamu di mana dan sedang apa?" Nah, dia sekarang sudah jadi orang tua, ya punya anak, 2 dan dia menjadi seorang penatua, dia jadi anggota majelis di sebuah gereja di Surabaya ini. Nah, itu salah satu kebanggaan ya, kebahagiaan saya waktu tahu bahwa dia menjadi seorang yang terlibat dalam pelayanan. Tentu bukan karena saya sendiri ya, karena setelah kelas 1 dia pasti naik kelas 2, kelas 3 dan beranjak remaja, pemuda dan segala macam. Tapi setidaknya saya bersyukur bahwa pernah ada di dalam perjalanan imannya dia, gitu kan ya, di kelas 1, SD waktu itu saya selalu ngajar di kelas itu, sehingga bertemu dengan anak ini, dan setidaknya anak ini masih ingat ya, eee, dan clue yang dia pakai itu menunjukkan bahwa rupanya itu sesuatu yang cukup berkesan buat dia, gitu kan ya. Karena memang, peran itu harus dia mainkan,
dan latihan itu berminggu-minggu ya. Nah, kan itulah ini dalam bulan-bulan November, Desember saya jadi ingat lagi waktu Bu Sarah barusan mengatakan yang seperti itu, saya jadi ingat anak satu ini kan ya. Baik, saya harap kita di dalam perjalanan iman, khususnya di dalam pergumulan doa, apapun ya menjadi pokok doa kita, apapun menjadi konteksnya kita, seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth, itu tidak menyurutkan ya kesungguhan kita di dalam bergumul di hadapan Tuhan, sehingga dalam caranya, dalam masanya Tuhan memberikan jawaban, dan itu menjadi sebuah konfirmasi buat kita bahwa Allah sedang bekerja di dalam perjalanan iman kita, ya, sehingga satu waktu itu juga menjadi berkat yang lebih lagi. Baik, kita akan akhiri dengan ayat hafalan yang kita pakai. Saya sarankan 2 ayat ini silahkan mana yang mau dipakai, tapi mungkin lebih mudah itu yang atas ya, Roma 12, karena angkanya gampang. Roma 12:12 begitu ya. Bagian belakangnya C khususnya, bertekunlah dalam doa. Ya. Atau kalau mau yang 1 Tesalonika juga silahkan, tetapi sebetulnya pesannya itu sama ya, pakai Roma 12 ayat 12 itu mungkin lebih mudah buat anak-anak menghafal. Yang penting diingatkan doa itu membutuhkan sebuah ketekunan, kan ya. Jadi ada sebuah proses yang kadang lama, panjang, kadang mungkin Tuhan bisa jawab cepat ya. Maka kita bisa katakan pada anak-anak, jawaban doa Tuhan itu kadang ya, langsung saat itu mungkin Tuhan nyatakan, kadang Tuhan memberikan penantian ya, artinya tunggu dan ya, atau yang ketiga tidak ya, tunggu dan tidak, antara itu. Kenapa tunggu? Tuhan mempunyai yang lebih baik mungkin buat kita ya pada masa yang akan datang dibandingkan yang mungkin kita minta pada saat ini. Ya, ini untuk yang kita yang dewasa lah ya. Saya kadang melihat perkataan di dalam bahasa Inggris begini, rejection ya. Rejection itu kan penolakan ya, rejection. Sometimes ya rejection itu kadang itu adalah redirection ya. Redirection, direksi arah yang baru begitu ya. Kadang Tuhan menolak kita untuk justru mengarahkan kita ke sebuah arah dan langkah yang baru. Dan itu yang Tuhan inginkan. Nah, itu kadang bisa tunggu atau bisa juga tidak begitu ya. Ada di dalam 2 kemungkinan itu. Kalau yang iya sih lebih mudah lah ya, apa yang kita harapkan, doakan, saat itu juga bisa dijawab oleh Tuhan, ya itu mudah identifikasinya. Tapi kadang kita butuh pergumulan ketika jawaban Tuhan adalah tunggu, ya. Atau kadang Tuhan bilang tidak, ya. Nah, reject itu kadang redirect, begitu. Nah, kita minta Tuhan kasih hikmat untuk dengan tenang menerima apa yang Tuhan katakan tidak, tapi juga minta hikmat untuk bisa membedakan mana yang tunggu, mana yang tidak, begitu ya. Supaya kita boleh berjalan dalam perjalanan iman kita semakin dewasa, ya. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan untuk pelajaran yang kedua? Silahkan. Pak, dari Ya, Bu Silvani. tadi yang tentang doa itu, saya saat ini bersama beberapa orang ya dalam keluarga lah. Kita saat ini sedang mendoakan salah satu orang. Ya. Nah, orang itu kita doakan terus, tapi nggak ada perubahan dari dia. Tapi saya selalu bilang ke yang lain, terus jangan jenuh-jenuh kita berdoa. Suatu saat pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita jangan putus-putus kita doakan. Nah, terus yang lain juga, oh iya, gitu. Jadi walaupun sudah lama doa sampai ada tuh yang jenuh. Aduh, sampai kapan ya gini? Terus saya selalu bilang, pastilah Tuhan akan melakukan sesuatu. Pasti Tuhan akan mendengar doa kita semua. Jadi kita kan nggak tahu kapan dijawab apa, tidak secepat ini.
Tapi kita harus yakin suatu saat Tuhan pasti melakukan sesuatu. Kita nggak bisa menentukan waktunya, tapi kita harus punya iman, harus bertekun. Kita harus yakin bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu dan Tuhan itu tidak menutup telinga dari doa-doa yang kita naikkan. Akhirnya yang beberapa orang itu juga oke, kita setuju, kita tetap mendoakan orang itu supaya orang itu tuh ada perubahan. Ternyata dari diri dia sendiri juga pernah waktu itu dia ada bilang, aku ingin berubah, tapi kenyataannya tidak berubah. Tapi kita selalu mendoakan terus sampai sekarang dan belum dijawab doanya. Ya, ya. Ya, eh, betul Bu Fani, kadang kita ketemu juga dengan situasi yang seperti itu ya, di mana diukur dengan masa atau waktu, rasanya kita sudah berdoa cukup lama. Atau dalam hal cara misalnya, kita sudah melakukan banyak cara untuk, supaya ada perubahan di dalam pergumulan-pergumulan yang kita doakan. Nah, dalam situasi seperti itu mana kadang memang menimbulkan situasi tadi jenuh ya, lalu akhirnya, mundur gitu kan. Nah, eee, ada banyak kemungkinan sebetulnya sih ya melihat hal yang semacam ini. Misalnya kalau kita melihat pada orang yang kita doakan, ya. Mungkin ketika kita melihat pada orang yang didoakan, kita merasa bahwa, orang itu tidak mau berubah atau tidak mampu untuk berubah. Nah, kan kita juga harus mulai klasifikasi ya, pilah-pilih. Kenapa orang ini tidak bisa berubah? Atau kenapa orang ini tidak mau berubah? Apakah itu tidak mau atau tidak mampu? Eee, contoh misalnya, kalau soal karakter ya, marah atau suka fitnah, pokoknya yang berkaitan dengan karakter ya, berkaitan dengan karakter atau perkataan. Itu adalah sebuah pergumulan yang memang harus dia, betul-betul lakukan di dalam dirinya. Tapi kalau misalnya yang harus dirubah itu adalah, mmm, kelakuan ya, lebih kepada kebiasaan. Kebiasaan misalnya suka, eee, minjem uang ya, misalnya suka, eee, dalam hal keuangan. Kadang itu bukan soal sekedar kemauan, tapi kadang soal kemampuan. Nah, dalam hal kemampuan kadang, tidak hanya orang itu yang dituntut, tapi kadang mungkin si pendoanya juga dituntut untuk melakukan sesuatu. Contohlah misalnya, ada sebuah puisi yang sangat mengkritik ya, para pendoa ketika misalnya ada orang miskin datang meminta bantuan, lalu oleh pendoanya dibilangin, "Ya aku akan doakan kamu supaya Tuhan, menjadi perlindungan ya, yang memelihara jiwamu." Orang tuh bilang, "Loh aku ini kelaparan," gitu kan, "yang dibutuhkan apa? Makanan." Ya, bahwa betul didoakan itu baik, tetapi tidak hanya berhenti di dalam, doa seperti itu gitu kan. Nah, dalam hal ini doa yang dipanjatkan oleh orang itu membutuhkan jawaban dari kita, si pendoa, bukan hanya ucapan saja kan, tapi juga perbuatan. Dalam hal ini misalnya berbagi, ya berbagi makanan misalnya. Eee, atau selain kita lihat pada diri orang itu, mungkin juga kadang kita perlu memeriksa diri kita sendiri, ya. Bisa saja sebetulnya jawaban doanya ada di kita, ya. Jadi kalau kita pun berdoa berkali-kali lama, tapi tidak terjawab, kemungkinan besar ada jawabannya dari kita. Misalkan ya, saya ngalamin lah, waktu saya di remaja ya, saya guru sekolah minggu, saya ketua remaja, sampai saya SMA selesai. Kakak saya yang kedua nggak mau ke gereja, ya. Ya kalau ditanya, "Papa mama saya doain nggak?" Pasti, papa mama saya pasti doain. Ya. Kakak saya yang paling besar pertama doain, pasti, ya. Kenapa? Saya tahu, karena kakak saya yang paling besar itu selalu nanya ke saya, adik, atau anak yang ketiga saya nih, yang kita doakan adalah anak kedua. Nah, kenapa anak yang kedua itu nggak mau ke gereja? Kalau ditanya sama mama, "Ayo kamu ke gereja," jawabannya itu sinis, ya. "Ngapain ke gereja?" Nah, "Nggak guna," katanya kan, "percuma," gitu. Nah, kenapa dia tidak mau, nggak mau ke gereja?
Apa yang membuat dia tidak mampu untuk pergi ke gereja? Bukan di dalam diri dia. Problemnya ya pasti ada di dia, ada lah. Tapi salah satu problem terbesar dia adalah saya. Saya yang masalah. Saya itu bermusuhan sama dia. Sekalipun saya mungkin sudah tidak lagi memakai kata-kata gitu kan ya, yang menyakiti, tapi dengan saya tidak berbicara, saya mengabaikan dia bertahun-tahun, itu menyakitkan dia dan itu menjadi contoh yang buruk tentang kekristenan saya, gitu. Jadi kalau ditanya, "Kenapa kok udah didoain lama ya, nggak bisa berubah-berubah?" Salah satu mungkin adalah faktor si pendoanya juga, mungkin ya. Jadi memang kita harus cari tahu. Dan setelah saya bereskan hubungan saya minta maaf ke kakak saya ini, ya hubungan kami baik lagi dan menjadi sangat akrab ya, seperti waktu kami masih umur-umur kecil ya, SD itu kami sangat akrab, kemana mana selalu pergi berdua, berbagi selalu, ya. Jadi muncul masalah itu ya setelah saya remaja gitu kan ya, rebutan, saling menyakiti, lama-lama akhirnya udah kita, jadi musuhan gitu. Nah ketika saya justru di gereja sangat aktif, jadi pengurus, jadi ketua remaja, tapi itu adalah batu sandungan saya yang terbesar, ya. Jadi kadang, mungkin bukan pada si orang yang didoakan atau mungkin justru pada si pendoa. Pada waktu kita minta maaf, oh itu mungkin itu adalah kuncinya untuk dia membuka pintu gitu, ya. Atau mungkin juga yang lain, selain soal hal-hal yang kayak gituan. Pernah misalnya, pendekatan teologi sudah, ya artinya didoakan sudah, tapi kok secara, perubahan nggak ada. Nah akhirnya ditemukan juga secara medis, misalnya apa? Kenapa orang itu suka marah? Rupanya itu bukan karakter tok, ya bukan cuma sekedar karakter gitu loh. Orang itu sadar bahwa dia tidak boleh marah, dia belajar untuk menjadi lebih sabar. Tapi rupanya apa? Masalah medis, tekanan darah dia tinggi. Jadi begitu dia itu mengalami sesuatu pemicu, dia menjadi cepat meledak begitu ya. Nah, kadang kita tidak bisa selalu mengatakan, "Oh, orang itu pemarah," gitu kan ya. Tidak selalu gitu ya, maksudnya jangan terlalu mudah mengatakan dia pemarah, karena mungkin saja ada faktor yang lain, ya kan. Nah, ya itu yang mungkin kadang kita perlu, waktu oleh Tuhan dibukakan satu demi satu, dan kadang juga ketika diberikan lama ya jawaban doa, kadang malah kita yang berubah gitu kan ya, kita sendiri yang diubah oleh Tuhan, diubah menjadi lebih sadar, lebih peka, ya, lebih lebih ramah gitu ya. Tapi itu tadi betul Bu Fani bilang, kita jangan jangan jenuh ya, kita harus terus-menerus, bersabar untuk itu gitu. Karena itu tadi ada banyak hal yang mungkin bisa Tuhan bukakan tentang orang itu, tentang kita, atau bahkan mungkin tentang hal-hal yang lain, yang selama ini mungkin kita tidak pernah, sadari begitu, ya. Eee, Tentang doa ini sebenarnya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang orang-orang, eee, yang mengikut Tuhan dengan bergumul itu punya banyak sekali kisah-kisah yang kadang di luar dugaan kita, ya. Ada orang yang misalnya, eee, beres-beres, mau kirim barang, baju bekas, buku bekas dikirim ke Afrika, lagi sibuk-sibuk repot-repot gitu, kacamata aja jatuh masuk ke dalam dus, ya, dan dia tidak sadar begitu. Lalu kekirimlah itu barang ke Afrika begitu. Lalu ketika dia cari-cari gitu kan ya, dia berdoa, ya nggak kembali-kembali itu, kacamata nggak kembali. Gitu. Jadi kalau ditanya, jawaban doanya, dijawab nggak doanya dijawab nggak sama Tuhan supaya, kacamatanya kembali? Enggak. Tapi kalau ditanya, apakah doa dia sia-sia? Enggak juga gitu. Kenapa? Karena kemudian, paket yang dikirim ke Afrika itu dibagi-bagi di sana begitu ya ke orang-orang yang membutuhkan, termasuk kacamata, ada yang perlu dan orang-orang di sana udah doa supaya bisa punya kacamata. Waktu itu saya lupa itu Rabun Dekat atau Rabun Jauh lah. Gitu ya, rasanya rabun 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 dekat kalau nggak salah, kacamata plus plus begitu. Nah, ketika orang yang di Afrika itu membutuhkan dan berdoa, beneran dapat itu kiriman. Padahal tuh kiriman bukan disengaja, kiriman itu tanpa sengaja jatuh, tapi itu menjadi jawaban doa bagi orang itu. Dan ketika dikabarkan bahwa terima kasih untuk ini nih, si pemilik baru sadar bahwa doanya dia untuk minta kembali itu dijawab oleh Tuhan tidak gitu. Kenapa? Karena justru itu dibutuhkan untuk orang yang di sana yang tidak punya. Si pendoa ini yang punya kacamata asli, ya dia bisa beli lagi begitu. Ya kadang kita bisa melihat ya ada begitu banyak kemungkinan dalam pergumulan doa ya, istilahnya itu faset ya, ada banyak sisi-sisi yang kadang kita tidak melihat begitu ya. Ya kita terus saja berdoa,
sampai satu waktu Tuhan jawab dalam caranya ya, dalam masanya, dan kita bisa bersyukur untuk itu. Ya. Baik, Iya, makasih Bu Fani. makasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada lagi, kita mungkin akhiri dulu untuk malam ini ya. Itu ya, Di ya. Ada pengumuman, Di? Saya tutup dulu dalam doa, nanti saya serahkan ke Adi ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Kita doa dulu ya. Mari. Bapak surga, terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama mengadakan persiapan pada malam ini. Ya Tuhan, tolong kami khususnya untuk boleh menyampaikan berita Injil dengan jelas kepada anak-anak, sehingga mereka boleh tahu apa yang menjadi kisah keselamatan yang Allah nyatakan, baik pada zaman yang lampau, pada Nabi Mika, demikian juga melalui Zakaria. Dan biarlah setiap pengalaman iman yang diberitakan itu juga boleh menjadi pengalaman iman anak-anak. Sehingga di dalam perjalanan dan pergumulan ke depan, anak-anak boleh tetap mengandalkan Tuhan dan merasakan kuasa kehadiran karya Tuhan. Dan pakai kami juga Tuhan pada guru sekolah minggu, supaya kami pun juga boleh bertumbuh di dalam firman, kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami beritakan kepada anak-anak bukan hanya sekedar sebuah perkataan, tetapi juga menjadi sebuah teladan iman. Sehingga anak-anak boleh merasakan dan meyakini, mengimani, mengamini kuasa dan karya Tuhan di dalam hidup mereka juga. Terima kasih, berkati persiapan lanjut, sehingga nanti pada saatnya anak-anak boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, kami doa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih semua teman-teman.